Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaha minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, ibu-ibu bisa ya bahasa Indonesia ya? Bisa ya. Soalnya saya beberapa guru-guru kita ya, ibu-ibu ya, alhamdulillah nih, masya Allah ya, masya Allah, datang ke sini karena memang ilmu itu memang dicari, ilmu itu didatangi ya. Alhamdulillah sudah punya berapa guru bu? Hafal nggak guru-gurunya? Hafal. Berapa? Gurunya siapa aja namanya? Bu Pipit, ada Bu siapa lagi? Bu Susi, terus ada Bu Widi, terus Bu Pita, terus ada siapa lagi? Bu Yuli. Oke, Bu Yuli, ada lagi siapa? Bu, jangan lupakan saya dong, Bu. Oh, Bu Retno ada ya. Oh, jangan saya dilupakan, Bu ya. Maaf. Itu ya. Ada siapa, Bu? Ada Bu Ida, Masya Allah nih ada yang terbang, makasih banyak ya. Ada Bu Ida, terus ada lagi siapa yang kemarin, pekan kemarin? Bu Lulu, Ustazah Lulu, terus ada lagi siapa? Sebelum saya, pekan saya yang lalu, Bu siapa? Ustazah siapa? Ustazah Lilis gitu ya, Ustazah Lilis. Nanti pekan depan berbeda, orang yang berbeda Bu. Dan hari ini alhamdulillah Ustadz yang dari Karanganyar datang. Ustadz siapa? Ustadz siapa yang datang? Yang biasanya ngajar yang dari Karanganyar? Oh, belum kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Yang saya berikan bocoran Bu, Ustadz ini masih single. Ya. Jadi kalau ibu punya anak gadis solihah, sana sama ustadznya ya. Ya gitu ya. Alhamdulillah saya senang ibu semangat ya. Walaupun saya nggak tahu ini apakah setiap pekannya gitu ya. Setiap pekannya teman kita semua ini bisa istiqomah. Karena istiqomah itu tidak mudah Bu. Istiqomah itu tidak mudah. Dan yang harus kita minta adalah apa? Mohon kepada Allah diberikan kekuatan, kesemangat ya. Karena usia kita ini Bu, usia kita, saya sama ibu usianya. Usia kita ini sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya, usia yang intinya adalah ya, walaupun kita tahu ya bahwasannya bukan yang tua, belum tentu yang tua itu lebih dahulu tiada ya. Ya, akan tetapi yang tua ini sudah dibelikan yang namanya lonceng.
kaki kanannya ini sudah satu di kuburan. Dan kita harus siap karena fitrahnya gitu. Ya, fitrahnya itu adalah apa? Ada hidup sesudah mati dan kita harus persiapkan. Jadi usia-usia kita ini adalah usia-usia yang cari terus istiqomah ibadah, nuntut ilmunya ya, istiqomah juga ibadah saumnya, zikirnya, semualah. Karena untuk ngurus anak-anak itu udah urusannya sudah kumlaut lah Bu ya. Yang kecil-kecil, tapi kita tetap harus ngopeni anak-anak kita sampai dengan usia kita apa? Mendidik itu usia 40 tahun. Itu ya. Baik ibu-ibu, dan saya berharap sekali mudah-mudahan sebentar lagi datang satu demi satu. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita usahakan ketika berangkat dari rumah, ada yang jalan kaki, Masya Allah, yang jalan kaki setiap langkahnya terus ya Allah berikan ya, semakin jauh rumahnya semakin banyak pahalanya. Ada juga saya lihat sepeda-sepedanya ibu-ibu tuh berjejer rapi seperti apa kereta api itu ya, jejer ya. Saya senang ngelihatnya, senang benar, Masya Allah, senang saya ya Allah. Ada yang naik sepeda ya, tentu jaraknya mungkin lebih jauh ya gitu. Ada yang naik kendaraan bermotor? Nggak ada. Bukan ada. Masya Allah. Yang mana yang naik kendaraan bermotor? Masya Allah Mbah, masih kuat Mbah ya, bisa naik motor. Masya Allah, alhamdulillah, mata Allah barakallah ya. Baik ya ibu-ibu ya, dan saya harapkan sekali Bu, kalau kita pengen nih, sudah kita nih dari awal depan ya datang, udah niat karena Allah, luruskan niat kita ya, luruskan niat kita supaya apa? Supaya berkah nanti ilmunya. Ya, definisi ilmu yang berkah adalah yang dimudahkan oleh Allah untuk apa? Definisinya ilmu yang berkah adalah dimudahkan oleh Allah untuk ayo memang harus sabar ngajar nenek-nenek nih ya. Ya, dimudahkan untuk mengamalkannya. Karena ilmu ini ketika kita cari itu baru sampai dengan knowledge-nya ada. Oh, sudah tahu, kita udah tahu. Oke. Tapi gimana kita mohon sama Allah, ya Allah, saya sudah tahu ada kewajiban menuntut ilmu, mudahkan saya nuntut ilmu. Sudah tahu dapat ilmunya, udah dapat nih datang ke sini bahwasannya ada 12 bulan-bulan haram. Masih ingat? Berapa sebulan yang lalu nih Bu Ida nih. Hati-hati nih ya. Ada evaluasi ini ya. Gitu ya. Sudah sebulan yang lalu. Ingat ya. Hari ini kalau gitu bulan apa jatuhnya? Rabiul Awal, bulannya siapa? Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tuh dilahirkan hari apa? Senin. Rabiul Awal, tahunnya? Tahun gajah, pinter. Terus yang kedua, Rasulullah itu kemudian diangkat menjadi Rasul hari apa? Belum tahu ya. Kasih bocoran ya. Yang sudah tahu siapa? Harinya sama dengan hari kelahiran. Hari apa? Hari Senin, enggak usah ragu, harinya kelahiran hari Senin. Rasulullah wafat hari apa? Hari Senin juga. Jadi hari Senin itu hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kemudian beliau juga diutus atau diangkat menjadi Rasul ya. Dan kemudian juga hari yang dimana Rasulullah juga diwafatkan. Seperti itu ya. Makanya bersemangat puasa di hari Senin. Oke, niatnya sudah ya, siap niat. Nah, habis itu biar nanti kita berikan ilmu. Dan alhamdulillah ya, ibu-ibu tahu nama guru-gurunya. Guru-gurunya hafal enggak namanya ibu-ibu? Hafal enggak? Kalau saya ditanya saya enggak hafal. Yang tahu saya namanya Mbah, Nini, ya Uti mungkin ya. Mbah siapa? Mbah si Uti, si Nini gitu ya. Ya, gitu. Si Oma gitu ya. Jadi tolong nih, mana nih Ustadz Falah. Mulai pekan depan Ustadz Falah sama Bu Sis ya. Di situ kemudian ada Bu Caca bagian perpustakaan. Saya minta ada name tag. Jadi setiap sini name tagnya habis belajar mau belajar ditaruh di sini.
Jadi saya lihat bisa nih, oh ini Uti siapa? Uti Siti, ini Usti Marwah, ini Usti, oh gitu. Ya, mudah-mudahan setahun saya hafal sama Uti. Oh, Uti Siti, Uti Marwah gitu ya. Pada tahu kan kalau misalnya guru tuh biasa, guru tuh pasti dihafal. Karena dia apa? Dia menjadi sorotan. Nah murid-murid ini yang susah. Saya disuruh ngafalin, murid saya juga banyak ya. Tapi bukan sesuatu yang mustahil kalau kita mau menghafal. Sepakat ya? Ustadz Fala sepakat loh ya. Pekan depan ada name tag-nya. Jadi selesai belajar ditaruh lagi di sini. Kalau dibawa pulang nanti tidak kembali. Lali, betul lali ya. Jadi sudah semangat ya. Udah menangkat, udah siap, udah niatnya lurus karena Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti ya menuntut ilmu gurunya. Baik, hari ini kita akan belajar nih gurunya sebelumnya. Ibu-ibu kalau ditanya nanti datang ke yang namanya Masjid Darussalam. Gurunya banyak, ada guru ngaji dan ada guru siroh. Guru sirohnya ada Ustadzah Lilis tadi ya. Ustadzah Lulu ngisinya apa? Tentang apa? Ta'lim, bagaimana adabnya kita nih. Karena apa? Dari awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu satu dulu, memperbaiki adab. Inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Satu, perbaiki adab. Coba deh ibu-ibu ngeliat tuh ada orang pinter terus nggak ngerti adab, pastikan ya Allah wis mendingan wis gitu ya. Ada orang tua kok lewat nggak ada mungkin salamnya, nggak ada sapanya, kecewa ya. Ya, itu begitu juga Rasulullah saat itu diutus seperti itu. Nah bahasan kita tidak ke sana, tetapi bahasan kita judulnya adalah wanita pertama yang bertaubat ya. Pertanyaannya sebelum saya bercerita nih, berkisah sama ibu-ibu, siapakah ibunda dari seluruh umat manusia ini? Hawa. Oke. Tahu ndak yang kasih nama Hawa itu siapa? Enggak tahu. Ayo siapa yang tahu? Kok ada? Kalau Adam ya diciptakan dari apa kalau Nabi Adam? Dari tanah. Pertama kali itu diciptakan, betul. Nih saya nggali pengetahuan ibu-ibu ya. Kalau Nabi Adam alaihissalam bapaknya seluruh umat manusia. Karena kan turun-temurunnya gitu ya dari beliau ya. Itu betul diciptakan dari tanah. Tetapi ibunda kita Siti Hawa itu ya, ibu dia kita Hawa gitu ya, itu diciptakannya dari tulang rusuk sebelah mana? Sebelah kiri. Bagian mana? Bagian mana yuk? Bagian atas yang paling bengkok. Makanya perempuan-perempuan ini kalau diluruskan betul-betul dia patah. Nggak diluruskan tetap bengkok. Makanya kalau bapak-bapak nasihati kita dengar dan suruh bilang sabar, Pak, wong aku dapat terciptanya dari tulang rusuk yang paling kiri, yang kiri paling atas paling bengkok. Ya, makanya kasih aku belajar ngaji di mana di Darussalam gitu ya. Biar supaya gampang dinasehatin gitu ya. Gitu ya. Jadi ya. Nah, ibu-ibu tadi sudah tahu dua ya. Namanya Siti Hawa itu diberi nama oleh siapa? Oleh Nabi Adam sendiri. Ya, kenapa? Di mana? Karena Nabi Adam pada saat diciptakan nanti lihat di dalam surat Al-Baqarah, nanti buka ya ibu, baca surat Al-Baqarah kemudian baca artinya. Pada saat Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan itu sama Allah itu diajari nama-nama. Nah setelah itu pada saat diciptakannya Hawa itu dalam keadaan sinah, dalam setengah ngantuk, terus kemudian apa? Muncul di depannya perempuan. Nabi Adam tanya, kamu tuh siapa gitu ya? Kamu ya, saya perempuan karena waktu itu belum dikasih nama ya. Saya itu perempuan. Kemudian apa? Untuk apa kamu itu ada atau diciptakan? Dijawab kemudian saking kagetnya ya, saya dijawab Hawa itu menjawab waktu itu bahwasanya beliau diciptakan untuk apa? Untuk menjadi
ketenangan, sakinah, ya. Jadi ketenangan. Kenapa sih dikasih nama Hawa? Dikasih nama Hawa nih. Pertama adalah Hawa. Hawa itu kata-kata yang sama-sama sejenis dari kata hayun, yang apa? Yang hidup, ya, yang hidup. Yang kedua adalah Hawa itu bibirnya itu adalah kehitam-hitaman. Wah, jadi kalau misalnya di antara kita nih ada yang bibirnya kehitam-hitaman gitu ya, nggak usah diwarna-warnai merah-merah, setidaknya sama dengan ibunda kita Hawa gitu ya. Tadi ya satu. Kenapa dikasih nama Hawa? Begitu ngelihat dikasih nama Hawa, kenapa? Ada sesuatu yang hidup, hayun ya, hidup, jelas. Yang kedua adalah huwa, karena apa? Bibirnya itu hitaman ya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa sih sama Nabi Adam itu dikasih nama Hawa? Karena di dagunya ibunda kita Hawa itu ada tohnya. Ada apa ya? Tanda ya, kalau orang-orang sini bilangnya ada tandanya, ada tohnya nih di dagunya. Maka kalau ada memang di antara kita itu kadang-kadang ada tanda ya. Kalau pas bertepatan memang tandanya itu ada di dagu ya, bersyukur. Setidaknya ada mirip ya. Tapi kalau enggak ada jangan dibuat-buat, dikasih-kasih, nggak perlu gitu ya. Ada tiga ya. Kemudian kenapa sih sama Nabi Adam alaihissalam itu ibunda Hawa diberi nama Hawa? Di antaranya adalah karena kulitnya ibunda kita Hawa itu cenderung kehitam-hitaman, coklat kehitam-hitaman itu ya. Jadi kalau memang di antara kita gitu ya, di antara kita ada yang warnanya kulitnya itu coklat kehitam-hitaman, bersyukur Bu. Oh ya, setidaknya bersyukur apa? Oh sama, bangga ya, sama ya, seperti ibunda kita Hawa. Kemudian yang kelima adalah kenapa sih sama Nabi Adam dikasih nama Hawa? Ya, karena Hawiya Yahwi, artinya adalah bahwasannya sesuatu tempat yang kita nih ya, tempat berlindungnya gitu ya, berlindungnya. Karena tabiat kita perempuan ini adalah apa ya Bu, perlu yang namanya ya, perlu, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, ada intermezzo anak-anak ya, enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa. Mau ikut belajar ya? Ya. Gimana? Sampai mana tadi? Kita sesuatu yang tabiatnya apa? Perlu berlindung ya. Namanya perempuan tuh pasti perlu perlindungan. Berlindungnya kepada laki-laki. Jadi Hawa itu, Nabi Adam itu begitu ngelihat apa ya, langsung diberikan nama Hawa. Kadang ngelihat itu, ada orang, sesuatu yang muncul di depan matanya adalah hayun, sesuatu yang hidup. Dilihat kemudian kulitnya juga warnanya hitam. Jadi memang antara nama itu semuanya mencocoki ibunda kita. Sudah hidup tentunya. Kemudian apa? Kemudian bibirnya kehitam-hitaman, begitu juga warna kulitnya cenderung kehitam-hitaman. Kemudian ada apa? Toh juga di dagunya gitu ya. Dan kemudian ada yang dilihat bahwasanya butuh yang namanya sebuah perlindungan. Itu diantara nama-nama yang kenapa sih namanya kemudian Hawa. Jadi kalau nanti nih, karena sudah lolita ya, pastinya sudah nenek-nenek ya, itu punya cucu, ada nih dari anak kita itu mau melahirkan, enggak apa-apa. Begitu ngelihat, warna kulitnya kecoklatan, kehitam-hitaman gitu ya, sudah kasih nama dengan Hawa saja gitu ya. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada saat Allah menciptakan
Adam dan kemudian selanjutnya menciptakan yang namanya Hawa, diberi kesempatan untuk tinggal di mana? Tinggal di mana sebelumnya? Tinggal di surga. Dan kemudian Allah memperingatkan kepada Nabi Adam dan Hawa ibunda kita untuk satu saja. Silakan tinggal di surga, silakan. Tapi cuma satu saja, jangan dekati pohon ini gitu ya. Jangan dekati pohon. Ada yang menyebutkan namanya pohon huldi, tapi ini perlu kita cari kebenaran namanya, karena kadang-kadang yang tenar, yang sampai kepada kita mungkin ya kilawakola katanya ya, kata-kata itu harus dicek dulu kebenarannya gitu ya. Akan tetapi memang ada ya di situ pohon yang dilarang oleh ibunda oleh Allah untuk didekati. Satu saja, itu sebagai satu apa? Persyaratan. Sudah, silakan lakukan fasilitasnya semua, kecuali satu jangan dekati. Tetapi yang namanya saat apa? Nabi saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia Adam, yang namanya malaikat itu tunduk mau. Tapi ada yang tidak mau tunduk, siapa? Iblis tidak mau tunduk, dia nggak terima iblis. Oleh karena itu, inilah kesempatan bagi iblis untuk apa? Menggoda, membisikkan, merayu, memberikan yang namanya informasi yang tidak benar. Ya, yang tidak benar, yang kemudian menyampaikan bahwasanya tidak apa-apa, dekati saja. Di sini disampaikan bahwasannya ketika Allah melarang ibunda Hawa dan Nabi Adam mendekati pohon, kemudian iblis menyampaikan bahwasannya membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Rob, kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Lihat, dibisikkan, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Coba, godaannya seperti itu. Samalah seperti kita nih ya, yang kadang-kadang sudah mau lurus, tiba-tiba ada bisikannya seperti itu. Dibisikin gak usah berangkat ngaji, nah, misalnya ya. Nah seperti itu. Padahal kita sudah tahu ngaji itu bagus, baik, menuntut ilmu. Sama Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa saat itu sudah dikasih nasihat, jangan dekati. Tapi kan setan tidak mau ya, iblis ya, dibisikkan seperti itu, dirayu. Enggak, kamu itu cuma disampaikan bahwasannya jangan dekati pohon, melainkan supaya kamu berdua tidak jadi malaikat ya, atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga tuh. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya bersumpah sampai itu setan tuh ya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua tuh. Lihat betapa tipu daya. Ya, tipu daya. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Seperti itu. Ya, jadi yang disampaikan kepada Allah, nih, silahkan tinggal di surga, tapi jangan satu dekati. Setan nggak bisa nih, iblis nggak bisa. Iblis dekati dengan, Kak, saya itu, kenapa kamu tidak boleh mendekati itu, tidak boleh makan? Tujuannya apa? Agar supaya kamu tidak bisa menjadi malaikat, agar supaya kamu tidak kekal. Di balik kalimatnya, coba itu ya. Maka dari itu, ini satu sifatnya iblis gitu. Sifatnya iblis itu ada sesuatu kebenaran, kemudian apa, dibalik. Maka kita jangan ngambil sifat itu. Ada sesuatu yang benar, kemudian karena tidak cocok sama kita, tidak cocok kan, iblis nggak cocok nih. Nggak cocok, nggak setuju di adanya penciptaan Nabi Adam alaihissalam, adanya manusia, nggak cocok, nggak setuju. Maka apa, dibalik. Maka kalau ada dalam sifat kita saat ini, maka kita harus istighfar. Oh, itu sifatnya iblis tuh.
Kalau tidak cocok berusaha mengalihkan, ada kebenaran di balik, itu sifatnya iblis. Ini pelajaran mahalnya kita tuh ini. Jadi hati-hati ya. Tapi kemudian ya Allah, Masya Allah ya, Adam dan Hawa kemudian saat itu memang terlepas terbuka, kemudiannya diturunkan kemudian dengan kelalaian, dengan tipu dayanya, dan semua yang terjadi tentu dengan izin Allah, takdir Allah. Tidak perlu kita menyalahkan, kalau seandainya saat itu ya, misalnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa gitu ya, tidak kemudian memakan buah itu ya, atau mendekati pohon itu, tentunya ini ya, maaf ini, tentunya kita masih berada di surga. Tidak seperti itu, karena segala sesuatu yang terjadi itu pastinya ada dengan izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi pastinya ada hikmah Allah. Tetapi yang penting ada pada saat ya Nabi Adam dan kemudian Hawa merasa bersalah. Ini penting. Merasa bersalah, merasa kemudian kena tipu daya, merasa melanggar. Ya, merasa melanggar, apa yang dilakukan adalah tadi bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallah, sudah hafal doanya itu. Ya, kita mohon doa. Jadi gini pelajaran, Bu. Kita sudah dapat contoh dari bapak dan ibu kita. Bapak dan ibundanya kita nih, seluruh umat manusia itu adalah Nabi Adam dan Hawa. Sudah dapat contoh teladan ketika bersalah, melakukan kesalahan, maka apa yang dilakukan? Bertaubat. Ya, karena apa? Fitrahnya manusia ini satu, tempatnya lupa, tempatnya salah. Maka kalau diluruskan, jangan kemudian sakit hati. Ya, orang salah itu bukan orang yang hina, suwes fitrah, wis daya, tempatnya salah. Tapi jangan mengulangi kesalahan kedua kalinya. Oh ya, ini sudah tahu ya, walaupun memang lupa ya istighfar lagi ya gitu ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah keteladanan yang diberikan, dicontohkan oleh bapak dan ibu kita semua, yaitu Adam dan Hawa. Ya, bahwasanya pada saat kita bersalah, maka kita harus bertobat. Jadi wanita yang pertama kali yang bertobat adalah Ibunda Hawa. Seperti itu ya. Singkat, padat, saya tidak banyak-banyak, tetapi saya ingin masuk ke dalam long time memory ya. Baik, tadi saya mulai nih memurojaah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Sebelum masuk nanti ke sini murojaahnya ya, pelan-pelan sedikit-sedikit, tapi bisa dipahami, tahu ilmunya, dan mudah-mudahan menjadi satu bagian yang bisa kita amalkan ya. Ada berapa bulan dalam satu tahun? Bulan hijriahnya 12. Coba kita lihat, kita bagi dua supaya gampang. Kita bagi kanan dan kiri, tetangga kanan dan tetangga kiri. Kita mulai dengan ada yang namanya Musa, Rara, dan Juju. Jangan lupa, Musa, Muharram, Safar. Raranya Rabiul Awal, Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tetangga kanan kita itu sudah Musa, Rara, Juju. Ingat? Siapa? Musa, Rara, Juju. Tetangga kiri kita adalah Rasya, Zuzu. Pakai Z yang ini, Rasya, Zuzu. Yaitu apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Tetangga kiri. Rasya, Zuzu. Gimana? Tangga kanan Musa, Rara, Juju ya. Tetangga kiri Rasya, Zuzu. Barokallah. Ingat, nanti ada kuis terakhir, ada sedia hadiah.
Bu Ida ini selalu menyediakan hadiah kok ini. Tuh ya, kunci surga. Amin. Sudah ya? Oke, sudah. Yang kedua adalah siapakah bapak dari seluruh umat manusia ini? Adam, barakallah. Diciptakan dari apa Adam? Tanah. Siapakah ibu seluruh umat manusia ini? Hawa. Diciptakan dari mana? Tulang rusuk sebelah kiri bagian atas yang paling bengkok. Yang kasih nama ibunda kita siapa? Adam. Ya, dikasih nama Hawa. Kenapa dikasih nama Hawa? Pertama kali apa dia? Sesuatu yang hidup. Yang kedua apa terus? Warna apa? Kulitnya hitam. Terus apa lagi yang hitam? Coklat, ada dagunya, ada tohnya. Kemudian apa lagi? Bibirnya juga kehitam-hitaman. Terus ada bagian apa sifatnya? Butuh perlindungan. Harus tahu kenapa namanya Hawa. Gitu ya, sudah. Oke. Siapakah ibunda dari Ummul Mukminin? Ayo. Jangan lagi bilang belum tahu. Aduh, belum tahu lagi, ayo. Belum belajar ya. Berarti besok datang lagi. Sudah. Kalau ibunda seluruh umat manusia ini betul ibunda Hawa. Tapi ibunda Ummul Mukminin ada banyak. Ada 11. Nanti belajar sama Ustazah Lilis ya. Nah, atau sama saya nanti Ustazah Lilis bagian ini ya. Kita belajar. Tetapi gini. Ibunda Hawa itu sebelum kita tutup nih ya, Ibunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan ke bumi, sebelum saya tutup ini, selalu melahirkan kembar-kembar. Ya, kembar itu melahirkannya sekali, kembar itu adalah selalu apa? Kembarnya itu dan sampai 40 anak kembar. Selalu ya. Jadi kembarnya itu laki perempuan sehingga pada saat itu, tidak sekarang, pada saat itu setiap yang satu perut ini kembar ya, maka dia akan dinikahkan dengan adiknya silang. Bukan yang satu perut, yang silang. Nanti dia melahirkan lagi, berarti si ini nikahnya sama si ini, adik sama kakak, yang si ini sama si ini. Tapi tidak berlaku untuk kita, berlakunya saat itu. Oke, jangan sekarang aku mau contoh. Enggak gitu ya. Tidak seperti itu ya sebelumnya ya. Oke, seperti itu untuk sementara ya. Dan kemudian pelajaran yang didapat lagi, setiap kita itu melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh berkecil hati. Yang ada adalah istighfar dan bertaubat. Sebagaimana doanya Nabi Adam dan Hawa di dalam Al-Quran diabadikan tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, aku tuh telah zalim pada diriku sendiri. Aku telah mendolimi diriku. Sudah dikasih ini tinggal di tempat yang enak, dikasih yang namanya aturan tak langgar, ya Allah. Aku tuh mendolimi diri sendiri. Artinya apa ibu-ibu? Bahwa pada saat kita melakukan sebuah dosa, sebenarnya kita zalim sama diri kita sendiri. Dikasih tahu nih sama Allah nih, muslimah itu harus menutup aurat. Walaupun sudah mbah-mbah ya juga muslimah. Caranya nutup aurat kalau ada yang bukan mahram. Aduh panas, capek, hati-hati kita zalim sama diri kita sendiri. Pelan-pelan. Ibu saya juga mu'alaf awalnya gitu, nggak nutup aurat. Tapi diajarin sama anak-anaknya, yolah bu, ya alhamdulillah sekarang walaupun nenek-nenek ada di sini dia ambilin jilbabnya gitu. Saya seneng gitu. Walaupun sudah umurnya 75, minta ambilin jilbab menutup aurat gitu ya. Gitu ya. Enggak apa-apa, semampunya. Supaya kita tidak zalim. Rabbana dzalamna anfusana. Terus lanjutannya wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, katanya ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka sesungguhnya aku nih jadi orang yang merugi.
Gitu sampai mohon. Makanya kalau kita berdoa gitu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunin aku. Apalagi ini udah entar lagi ini mau bertemu dengan Engkau ya Allah. Kemarin belum bisa ngaji tapi sekarang sudah jalan walaupun belum bisa sampai mati diterima ya Allah. Mau bak sama nun lupa terus gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa, ngomong sama Allah tuh enak, curhat sama Allah tuh enak. Allah tuh nggak pernah bosen. Kalau curhat sama saya bosen ya. Mbah Siti itu aja diceritain gitu ya. Tapi Allah nggak pernah bosen. Itu ya, namanya Siti siapa? Jangan-jangan ada nih. Padahal saya reka-reka aja ya. Gitu ya. Gitu ya, selalu ya mohon ampun kepada Allah. Jadi hikmah hari ini belajar, nanti kalau pulang di rumah ditanya nih, tuh dapat apa tuh dari Darussalam? Alhamdulillah. Ayo kayak tanya lo ya, namanya Ibunda. Oh dia, enggak tahu tuh kan, enggak tahu kan? Tuh kan aku dapatkan ilmunya yo. Warnanya apa kulitnya? Enggak tahu kan? Aku tahu kan? Nah, itu antara orang yang menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu beda. Orang jalan ini beda. Jangan anggap remeh, masa ya sampai mati ndak tahu ibunda kita kulitnya apa. Yo, ndak tahu ada tohnya di sini loh. Ndak tahu kalau bibirnya juga hitam-hitam. Makanya aku nih hitam nih, mirip ibuku. Bahkan gitu. Bangga harus, sehingga apa? Besok ketika datang ke sini, kalau jumlahnya sekarang hari ini 20, saya minta mudah-mudahan 40. Yuk ikut tentang apa? Kalau dia pinter, sama kayak kita ini dapat kita pahala yang ngajak. Bu dipaksa ndak apa-apa. Yuk ikut. Kenapa? Biar dapat aku satu temen nih gitu ya. Nah, gitu ndak apa-apa. Bawa teman-teman datang ke sini, maka setiap satu orang yang kita bawa maka dia dapat pahala. Semangat ya. Baik, sudah selesai ya, udah waktunya ya. Oke, satu pertanyaan. Ya, angkat tangan gitu ya, kan hadiahnya satu. Kunci surga. Nah, ini kunci ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya dimudahkannya ibu-ibu ya. Ini sudah, kalau saya kemana-mana semua orang selalu kenal di mana Masjid Darussalam, Masjid Pondok. Doakan tahun depan ada pondoknya ya. Mudah-mudahan untuk anak-anak muslimah ya gitu ya. Didoakan, mudah-mudahan berkat tetap nih ibu-ibu ya, kita bisa. Pertanyaannya. Di dalam surat apakah? Loh, kok enggak ada tadi perasaannya Bu Ida gitu ya. Jangan sulit-sulit Bu Ida ya. Di dalam surat apakah Allah menghabarkan kepada malaikat bahwasanya aku tuh mau menciptakan manusia? Di surah apa? Enggak ada ya. Barakallah buat ibunda, betul-betul Al-Baqarah. Padahal saya tadi tidak sebut-sebut nih, tolong ya. Kunci surganya Bu, Masya Allah, barakallah. Jadi jangan takut salah. Ibu memang tahu apa reka-reka Bu? Tanya dulu Bu, siapa namanya Bu? Tuh kan, karena ndak ada ininya, nemteknya ya. Pekan depan ya. Karena pekan depan tuh bukan kami, bukan Bu Ida, bukan Ustadzah Lilis, juga bukan Ustadzah Lulu, tapi ada satu lagi. Karena kami tuh ingin menyenangkan ibu-ibu dengan banyak punya guru-guru. Karena seseorang murid yang luar biasa ketika dia banyak punya guru. Datang punya guru ya gitu ya. Gitu ya. Bu, Ibu tahu apa reka-reka yo? Surat Al-Baqarah. Tahu kalau memang di dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan itu, tahu? Barakallah tuh ya. Ya gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang gaya saya mengajarnya seperti ini, yang menyampaikan ke ibu-ibu, karena saya guru TK, Bu. jadi kadang kalau menyampaikan tuh pengennya ibu-ibu tuh bisa ya Allah paham gitu ya, paham gitu. Gimana? Terlalu cepat atau cukup bisa gitu ya? Ingat sama musarara dan juju kita? Rasa-rasa dan zuzu kita ingat, oke ya. Jadi sambil zikir enggak apa-apa. Simbah 6 ini musarara juju, rasa-rasa zuzu. Opo sembah zikiran iki? Oh, sampean ra tahu lo ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Lo ya, Anda tahu kan gitu ya. Itu ya. Jadi ya catat, kemudian ini insyaallah gitu ya. Kurang lebihnya sekali lagi ibu-ibu saya mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya.
Kalaupun ada kebenaran, kalaupun ada yang ilmu sampai kepada ibu-ibu itu semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ada sesuatu mungkin yang kurang berkenan, tentunya itu kehilafan saya sebagai manusia, karena fitrahnya manusia itu adalah mudah lupa, mudah tempatnya bersalah gitu ya. Tapi kita diajarkan oleh Allah selalu bertobat. Kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.